Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitternya @anggap_put. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Konspirasi Tumbal Kepala untuk Jembatan, Horror Story by Putra Ramadan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Misteri dari hilangnya anak-anak yang katanya diculik untuk dijadikan tumbal. Saya tidak tahu harus memulai utas ini dari mana. Entah utas ini pendek atau panjang, namun saya hanya menceritakan kejadian yang telah diceritakan narasumber. Pertama, kenapa saya bisa bertemu beliau. Jadi waktu itu pulang dari kerja sekitar jam 11 malam. Saya mendapat musibah yang mana ban motor yang saya kendarai tiba-tiba bocor. Panik, ya paniklah. Bayangin jam 11 malam tentu jarang ada bengkel motor yang buka. Jadi singkat cerita, saya berhasil menemukan bengkel yang masih buka. Melaju dong ke bengkelnya tanpa basa-basi. "Bang, masih buka?" Jadi abang ini gelagatnya itu bahasa seperti orang Medan gitu. Tapi nggak tahulah ya, asli orang Medan atau bukan. "Ya masih lah dek, kenapa? Ban motor kau bocor." "Iya nih bang, tolong tambalin bang. Kalau nggak bisa ditambal, ganti ban dalam aja." Tanpa basa-basi, abang tadi langsung aja tuh nambalin ban motor saya. Ya seperti abang-abang bengkel pada umumnya lah. Dari kami berdua tidak ada yang mau mulai percakapan. Ya begitulah, saya yang sibuk dengan gadget, abangnya tadi sibuk nambalin motor saya. Singkat cerita, dia udah selesai tuh nambalin motor saya. Dia pun duduk di sebelah saya dengan kursi panjang yang ada di situ. Karena udah malam juga, ya jadi saya mau pulang. Langsung saja nanya berapa ongkosnya. "Berapa bang?" ucapku sambil mengeluarkan dompet. Bukannya mengatakan berapa ongkosnya, dia malah nyuruh saya untuk duduk dulu. "Nanti dulu lah Lup." Lup atau kulup, sebutan biasa orang Jambi dengan arti anak. Bisa kau main catur?" tanya abang itu. Ya kebetulan aku itu memang suka main catur. Semakin lawan hebat, aku semakin tertantang. Karena penasaran dengan abang itu, aku pun mengiyakannya. "Bentar ya, kau bisa minum kopi dak?" tanyanya lagi. What, lelucon apa ini? Saya tertawa ketika abang itu menanyakannya. "Ya bisa lah bang, lucu bang kalau anak muda sekarang ndak bisa minum kopi." "Kalau lah kan kau ndak bisa ngopi, soalnya dari pakaian kau nih kayak orang-orang ndak suka minum kopi," ucapnya yang langsung masuk ke dalam rumah. Ya begitulah memang, di daerahku semua ternilai dari cara orang berpakaian. Kebetulan saya itu memang suka memakai kemeja. Ya pokoknya terkesan rapi gitulah. Jadi abang itu berpikir saya nggak suka minum kopi. Apalagi kopi low class gitu kan. Nyatanya enggak, malah saya lebih doyan kopi low class daripada kopi high class. Singkat cerita, tidak lama abang tadi keluar membawa papan catur dan 2 cangkir kopi. "Nah Lup, untuk kau Siko, untuk abang Siko." Sambil memberikan kopi itu, kami pun duduk berseberangan di kursi panjang itu dengan papan catur di tengah-tengah. "Oh ya Lup, kita kalau mau main catur nih tak nyaman rasanya kalau belum kenalan. Siapa nama kau?" ucap abang itu sambil mengulurkan tangannya. "Nama saya Putra bang." "Asli orang sini?" "Iya bang, kalau abang siapa namanya?" "Panggil be abang Aco." "Abang nih asli orang T, merantau ke sini. Payah lu kalau abang di sana kerja gilo terus," ucapnya sambil membuka papan catur dan mulai menyusun bidaknya. Begitu pula dengan aku yang juga menyusun bidak catur bagianku.
Kerja gila, apa maksud abang ini? Gumamku di dalam hati. Penasaran, itulah yang pertama ada di benakku. Namun aku urungkan niat untuk bertanya kepadanya. Ya, takut abangnya tersinggung aja. Bisa habis aku. Permainan pun dimulai. Namun anehnya abang Acok ini, setiap kali memakan bidak caturku, dia selalu mengatakan, kau putos pala kau. Mampus, butong pala kau. Ya maksudnya dari ucapan itu semacam memutuskan kepala bidak-bidak caturku. Ya seperti itulah. Singkat cerita, akhirnya aku memenangkan babak pertama. Ai, gilo, padek juga kau main rupanya. Pujinya kepadaku. Aku hanya tersenyum. Namun di dalam hati aku menyombong. Aduh, bang, juara kampung ini mau dilawan. Abang ini udah banyak lupa. Dulu waktu masih ikut, kawan kerja gilo tuh seringlah main sambil nunggu korban. Tambahnya yang kembali menyusun bidak catur. Korban, apa maksudnya ini? Kalau boleh tahu, korban dari kerja gila yang abang maksud itu apa ya bang? Ucapku mencoba memberanikan diri menanyakan hal itu kepadanya. Macam ndak tahu pula kau nilup. Kerja yang culik budak itu untuk dijadikan tumbal jembatan besar tuna. Dek, seketika batinku berdetak. Tiba-tiba raut wajah abang tadi berubah. Hening sejenak. Dia fokus memandang papan catur yang ada di depan. Bang Acok, ucapku yang membuyarkan lamunannya. Tutup lalu papan catur tuh. Abang adu sedikit kisah nih, ucapnya sambil mengangkat gelas kopi. Papan catur pun aku tutup kembali dan bidak-bidak caturnya aku masukkan ke dalam lipatan papan tersebut. Kemudian dia menawarkan rokok kepada aku. Nah Lup, bisa ndak kau ngisap rokok jambu? Rokok jambu yang dimaksud di sini adalah sejenis rokok kretek gitu yang tanpa filter. Maaf bang, saya tidak bisa merokok, ucapku menolak secara halus. Ya bukan berarti aku benar-benar tidak bisa merokok, tapi aku malas saja ngisap rokok jambu abang itu. Rokoknya itu ada bekas-bekas noda hitam gitu. Ya malum juga sih, namanya pekerja bengkel. Jadi mungkin biasa bagi dia, namun tidak untuk aku. Apalagi di zaman pandemi gini kan. Ya lebih baik aku menolaknya saja. Dia pun membakar rokoknya, menghisapnya dalam-dalam dengan mata yang menuju langit-langit. Lup, kau dengar cakap abang nih. Kalau kau ada yang nawarin kerja dengan gaji besar, tapi belum jelas kerjanya, baik dok sak mau. Aku hanya mengangguk tanpa mengatakan apa-apa. Abang ini kemarin terjebak diajak orang kerja. Ya namanya juga butuh duit dak. Pasti maulah abang. Terus bang, pekerjaan apa yang ditawarkannya kepada abang? Bang Acok pun menghela nafas panjang. Mutuskan kepala budak untuk dijadikan tumbal. Ada rasa takut namun penasaran. Begitulah yang aku rasakan. Karena memang dulu aku salah satu anak yang percaya ataupun takut dengan ucapan orang tua dulu yang melarangku untuk pergi main jauh-jauh. Orang tuaku selalu mengatakan, kalau ada orang turun dari mobil dan menawarkan uang, permen atau semacamnya, jangan mau ikut. Begitulah pesan orang tuaku dulu. Namun semakin besar aku semakin tidak percaya akan hal itu. Meski waktu kecil sering bersembunyi ketika mobil jeep lewat. Namun malam itu semuanya terjawab. Rokok pun dihisap dalam-dalam. Terdengar suara percikan dari api rokok tersebut. Sejarah kenapa jika orang dulu jika ingin kuat ataupun kokoh dalam membangun jembatan harus menggunakan kepala. Itu berasal sejak zaman penjajahan dulu. Jadi dulu itu orang kita pernah bertanya dengan penjajah itu, Mister, bagaimana caranya membangun jembatan yang kuat dan kokoh? Tanpa mengatakan apapun, company itu hanya menunjuk kepala orang pribumi itu. Tambah Bang Acok. Aku yang mendengarnya hanya diam, karena memang cerita itu sudah pernah aku dengar dari sumber manapun. Terus, awal mula abang bisa terlibat sewaktu kapan bang? Jadi waktu itu, kota A nak bangun jembatan besar, nak menghubungkan ke kota B. Dari situlah ada kawan abang nawarin kerja tuh. Story Bang Acok. Terlihat seorang pemuda berbaring di pos ronda desa. Pemuda yang memiliki postur tubuh kecil namun tegap dan berisi. Tiba-tiba ada seseorang menghampirinya. Woi, bangun.
Tidak majang gawe kau, ucap seorang pemuda. Hai, pantai kau nih Bar. Aku ini bukannya tidur. Tak payahlah kau mekik cak itu, bikin orang terkejut be, ucap pemuda yang tengah berbaring di pos ronda itu. Jadi kalau kau tidak tidur, tadi itu kau habis ngapo? Ngayal jando itu yo, ucap Akbar sambil tertawa. Aku ini lagi pening Bar. Dak tek kerja, awak nih bisanya bongkar pasang motor. Nah buka bengkel di kampung nih, dak pajak, modal juga dak adu, keluh Acok sambil menghela nafas. Kau mau kerja di tempat proyek aku kerja nih Cok. Emang masih nerimo? Kemarin kata kau lah ndak bisa. Aduh, tapi bukan di bagian lapangan Cok. Tapi kau sanggup dak? Ucap Akbar dengan nada yang sedikit meragukan. Gawe apa-apa, maulah aku Bar. Yang penting dapat duit, biar aku bisa buka usaha, ucap Acok. Akbar dan Acok pun setuju dan Akbar menyuruh Acok untuk datang ke lokasi yang besok ditentukan. Keesokan harinya Acok pun ke rumah Akbar. Dia datang lebih pagi. Setelah bertemu Akbar, mereka pun pergi ke tempat janjian yang dikatakan Akbar. Di sebuah rumah gubuk atau biasa disebut rumah para kuli bangunan di tepian sungai yang terlihat pasak tiang jembatan yang belum dipasang dengan sempurna karena arus sungai yang deras. Mahano kuli yang lain Bar, ucap Acok yang dari tadi tidak melihat siapapun. Yang lain lagi diliburkan Cok, menjelang dapat tumbal, ucap Akbar yang berjalan ke arah rumah tempat ketua proyek tersebut. Tumbal, batin Acok. Namun dia tidak ingin menanyakan lebih lanjut. Mereka pun masuk ke salah satu tempat tinggal ketua proyek yang terbuat dari kontainer tersebut. Di dalam terlihat sudah ada 2 orang dengan badan yang besar serta tegap. Sebut saja nama orang tersebut Codet dan Gondrong. Menurut Bang Acok, waktu itu perawakan 2 orang tersebut sangatlah seram. Yang satu memiliki codet di bagian mata hingga ke pipi. Yang satunya berambut gondrong dengan sebelah mata seperti bekas tersiram air keras. Ketika melihat mereka datang, 2 orang tadi terus memandangi mereka, terlebih Acok. Tidak lama ketua dari proyek jembatan itu pun keluar dari kamarnya dan menuju ke tempat mereka berkumpul. Diam, tidak ada yang memulai percakapan. Semua hanya saling tatap satu sama lain. Hingga Bang Codet pun membuka pembicaraan. Berapa kau nak bayar kami untuk 1 kepala? Dik, apa-apaan ini? Batin Acok bertanya-tanya, namun dia berusaha tenang. Acok tahu jika 2 orang di hadapan ini bukanlah sembarang orang. Ketua proyek itu seperti memikir-mikir sesuatu. Akan saya hargai 100 juta per kepala, dan saya butuh setidaknya 4 untuk mengisi setiap pilar di tengah yang arusnya cukup deras, ucap ketua itu. Semua seolah mengerti kemana arah pembicaraan ini kecuali Acok. Dia dari tadi masih bingung. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kami butuh mobil beserta sopirnya agar bisa lebih mudah dan cepat kami mendapatkannya, ucap Gondrong. Lalu tiba-tiba ketua memanggil Akbar yang berada di belakang 2 orang tadi. Akbar, apakah teman yang kamu bicarakan itu sudah siap? Oh iya Pak, ini dia orangnya, ucap Akbar sambil mendorong Acok perlahan yang berbisik ke telinganya. Cepat Cok, maju, kau nak kerja dak? Acok maju perlahan sambil menyenggol-nyenggol Akbar yang dari tadi mendorongnya. Kau bisa bawa mobil? Bisa lah Pak, ucap Acok sambil mengangguk. Jadi benar, kamu mau kerja ini? Emang kerjanya kayak mana Pak? Yang jelas gajinya jika berhasil akan diberikan 100 juta lebih. Jika masih bingung dengan pekerjaannya, tanyakan saja kepada mereka berdua, ucap ketua sambil menunjuk Codet dan Gondrong. Acok pun memandang mereka berdua, namun kali ini mereka tersenyum yang sedikit menyeringai. Kapan kami mulai bergerak? Ucap Codet yang menanyakan kepada ketua. Kemungkinan besok, karena mobil yang sudah saya pesan untuk kalian belum datang, ucap ketua. Kenapa tidak mencari yang sekitaran sini saja? Bukankah lebih cepat? Ucap Codet sambil tertawa. Jembatan ini proyek besar. Warga akan curiga jika nanti mendapat kabar ada anak warga yang hilang. Lagian juga keuntungan pembangunan ini dananya cukup banyak menguntungkan. Tidak ada salahnya jika saya mengeluarkan modal yang lumayan besar.
Acok hanya mengikuti kemana arah pembicaraan mereka. Sejujurnya Acok masih bingung dengan semua ini. Keesokan paginya, Acok sudah ditunggu Gondrong dan Codet di tempat biasa dijanjikan. Terlihat mobil jeep berwarna hitam sesuai yang dijanjikan ketua proyek pada hari itu. Nah, itu akhirnya anak itu baru datang. Kita sudah lama menunggu sampai ketiduran begini. Gerutu Codet melihat Acok dari kejauhan. Woi, cepat dikit jalan tuh, macam pengantin pula, tambah Gondrong. Acok yang melihat mereka berdua marah lantas mempercepat langkahnya, bahkan hampir setengah berlari. Hingga sudah di dekat mereka berdua, Acok menundukkan kepala. Maaf bang, kesiangan aku. Tidak terbiasa bangun pagi. Ah, banyaklah kota kau. Cepat bawa mobil tuh, kita ke kota. Di situ banyak budak jalanan sama budak telantar. Siapa tahu bisa kita angkut agak-agak siko atau duo, ucap Codet yang langsung memasuki mobil. Mobil pun melaju dengan sangat kencang. Acok yang sebagai sopirnya serta Codet dan Gondrong ada di belakang. Kursi depan sengaja dibiarkan kosong untuk korban yang naik. Lalu di bagian belakang lagi terdapat sajam yang paling berkesan adalah sebuah gunting dengan ukuran cukup besar. Bukan gunting yang biasa dipakai untuk rumput taman, namun terlihat lebih besar lagi yang sanggup memotong leher anak-anak hanya dengan sekali gunting. Wah, nah, ngapa kau termuntah? Pepelan minum kopi itu, ucap Bang Acok yang menegurku. Perutku waktu itu seketika mual mendengarnya ketika leher bisa putus hanya dengan sekali gunting. Bisa dibayangkan betapa tajamnya gunting itu, dan pastinya darah berceceran di mana-mana. Dan juga aku merasa prihatin dengan anak-anak yang kecil udah main di jalanan. Bukannya apa sih, kalau udah bisa ngebela diri sih enak. Namun apa jadinya jika tidak bisa apa-apa dan ditawarin uang sama orang misterius, dia malah ikut. Tidak bisa aku bayangkan sih pada masa itu. Lanjut apa ida ceritanya nih Lup? Lanjut aja bang, aku tidak apa-apa kok. Sesampainya di kota yang hendak dituju, terlihat sangat ramai. Namun tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi dihadang oleh sejumlah preman. Kota yang mereka tuju memang pada masa itu sudah terkenal dengan haus darah. Tikam menikam sudah lumrah terjadi, bahkan menurut cerita beredar akibat ada orang yang menabrak anjing ataupun hewan peliharaan lainnya. Orang yang nabrak tadi bisa saja mati di tempat, dihabisi oleh pemilik hewan tersebut. Slogan preman yang terkenal dulu ketika ada pendatang masuk ke kota itu adalah air sungai sedang pasang atau surut. Jangan keliru ketika menjawab. Sebenarnya inilah cara mereka menilai apakah pendatang itu seorang pemberani atau tidak. Ketika pendatang mengatakan air sedang pasang, itu berarti seorang pendatang ini tinggi ilmu dan berani menantang para preman tersebut. Maka tanpa basa-basi, pendatang itu pun diajar hingga mati. Lalu mayatnya diberi pemberat dan dilemparkan ke sungai. Dan sebaliknya, jika menjawab air sedang surut, maka berarti pendatang itu tidak kuat atau tidak sanggup melawan preman itu. Dan akan mempersilahkan pendatang itu masuk, tapi dengan satu syarat, harus membayar pajak paling tidak 10.000. Dan 10.000 sudah cukup banyak ya. Setiba mobil yang dikendarai Acok, Codet, dan Gondrong dihalangi preman, Acok pun berhenti namun kaca mobil tidak dibukanya. Bagaimana ini bang? Tanya Acok memandang ke belakang. Tanpa mengatakan apa-apa, Codet dan Gondrong pun turun dari mobil. Wajar kalian, aku mau lewat, kenapa dihadang? Kalian belum kenal siapa aku? Teriak Codet dengan suara garang. Lantas para preman itu tertawa dengan keras-kerasnya. Lalu salah satu preman tadi yang memegang kayu berroti mengatakan, sifat jagoan di kampung, jangan dibawa ke kota, nanti pulang hanya tinggal nama. Lalu tiba-tiba hantaman keras mendarat di wajah salah satu preman tersebut, tersungkur hingga mengenai temannya. Seketika mereka terdiam. Mana? Panggil bos kalian, biar aku ajar sekalian, ucap Codet yang mulai emosi. Gondrong terlihat masih santai di samping Codet. Tiba-tiba seorang dengan perawakan yang hampir sama dengan Codet menghampiri mereka. Awas, minggir dulu, ucap orang itu sambil menghampiri mereka. Tiba-tiba orang itu menghampiri Codet lalu bersalaman dan memeluknya. Hai, Codet rupanya, apa kabar? Lama udah ketemu nih, ucap orang tadi yang ternyata bos dari para preman tersebut. Baik lawan,
Maklum, kawan nih sibuk nyari duit. Duit majanglah kau tuh. Sama siapa kau kesini? Codet hanya menunjuk Gondrong. Lah, sama sahabat yang lama ternyata. Apa kabar? Ucap Iwan sambil berjabat tangan dengan Gondrong. Hampir beda baik. Gegaro anak buah kau tuh. Ucap Gondrong sambil tertawa. Lalu Iwan melihat para preman di belakang mereka. Mereka itu memang suka cari penyakit. Sudahlah, maafkan saja anak buahku itu. Ucap Iwan. Ngomong-ngomong, anak mana lagi yang mau kalian tikam sampai harus datang ke sini lagi? Ucap Iwan menanyakan kepada mereka berdua. Iwan sangat mengenal Codet dan Gondrong. Mereka lah pembunuh bayaran yang sering digunakan orang untuk menghabisi orang lain. Dah ada siapa-siapa dakwan. Cuma nak cari kepala budak-budak be awak kesini. Iwan hanya tertawa mendengar itu. Iwan sudah mengerti maksud dari mereka berdua. Jangan lupa Det. Kalau udah cair, bagi-bagi ke kawan nih. Selalu kawan. Aku butuh paling tidak 4 kepala nih. Mau ndak kau bantu nyarikan? Ucap Codet. Iwan pun setuju. Codet dan Gondrong pun kembali masuk ke mobil. Banyak yang mengeluh tidak mengerti bahasanya. Sekalian nih, saya ajarin bahasanya ya. Jadi bahasanya itu sama kok dengan Indonesia, cuman berlogat O. Contoh Indonesia sama. Indonesia sama, Melayu Jambi sama. Nah, mudah dimengerti kan? Yang saya translate itu bahasa yang susah saja. Stop Cok. Teriak Codet sambil menepuk pundak Acok. Mereka berhenti tepat sebelum lampu merah. Terlihat mobil banyak mengantri karena juga macet. Lalu di pinggiran jalan banyak anak-anak pengamen sambil mengetuk pintu mobil. Ada apa bang? Sekarang kau turun, ini uang. Ajak anak itu makan dan apa yang dia mau kamu belikan. Ajak paling tidak 2 orang. Yang bisa dibodohin saja biar lebih mudah. Ucap Codet sambil memberikan beberapa lembar uang 100 yang dia dapat dari ketua proyek sebagai modal. Acok pun meneguk liurnya. Dia tidak yakin apakah dia bisa mempengaruhi anak-anak itu. Karena paksaan dari Codet, mau tidak mau Acok turun dari mobil. Sebelum dia turun, dia memarkirkan mobilnya di tempat yang strategis. Dap. Pintu mobil pun ditutup. Acok mulai melangkah mendekati anak yang sedang mengamen itu. Acok pun mendekati 2 orang anak kecil berumur sekitar 7 tahun dengan mengenakan baju yang terlihat lebih besar. Adik pandai bernyanyi. Coba nyanyikan satu lagi, abang mau mendengarkan. Ucap Acok, kemudian duduk di trotoar jalan. Awalnya anak itu malu-malu. Hanya bermodalkan gitar kecil, anak itu mulai bernyanyi. Apakah suaranya bagus? Tentu saja tidak. Namun Acok seolah menikmati agar anak itu merasa nyaman dengannya. Setelah selesai menyanyi, Acok pun menepuk tangan mengapresiasi anak tadi. Kelihatannya pas bernyanyi tadi terlihat sangat lesu. Apa kalian sudah makan? Ucap Acok sambil melihat anak itu bergantian. Serentak anak itu menjawab, belum bang. Lah dari pagi tidak makan bang. Ini Mako turun ke jalan, mau cari makan lah bang. Tambah salah satu anak itu. Oke lah kalau begitu, ikut abang saja. Kita makan di rumah makan Padang. Ucap Acok mengajak kedua anak itu. Bukan main senang anak itu langsung kegirangan mengikuti langkah Acok. Memang dulu itu kalau udah makan di rumah makan Padang pasti kesannya mewah. Karena dulu biasa itu rakyat menengah ke bawah itu hanya makan di warung-warung gitu. Udah gitu, kalau makan di warung ya lauknya paling mahal juga ayam. Dan masakannya hanya 2 macam. Kalau nggak ayam goreng ya ayam gulai. Singkat cerita, Acok pun sudah sampai di rumah makan Padang tersebut. Bang, hidangkan saja lauk-lauk yang enak untuk 2 anak itu bang. Ucap Acok kepada pemilik rumah makan tersebut. Meskipun Acok bukan orang Padang, namun dia sedikit bisa berbahasa Padang. Karena Acok pernah diajarkan, jika mau beli apa-apa sama orang Padang, cobalah untuk berbahasa Padang, pasti akan lebih murah. Terhidanglah beberapa lauk yang kelihatannya nikmat. Rendang daging hingga kepiting saus Padang pun terlihat, sehingga Acok merasa lapar dan ikut makan. 2 anak tadi terlihat begitu lahap makan. Hingga beberapa kali tambah nasi pun mereka masih lahap makannya. Melihat mereka yang begitu lahap makan, Acok jadi merasa kasihan dengan mereka.
Namun demi uang, Acok terpaksa mengorbankan mereka. Tidak lama mereka pun selesai makan. Terlihat wajah mereka begitu puas menyantap hidangan itu. Acok pun menuju meja kasir untuk membayar semuanya. "Itu berapa semuanya, Bang?" ucap Acok. Tidak perlu banyak-banyak lah, Bang. 60.000 saja. Sama orang kita, ini tidak perlu mahal-mahal, ucap pemilik rumah makan tersebut. Acok pun membayarnya dan kemudian dia pergi lagi bersama dua anak itu. "Udah kenyang?" tanya Acok kepada dua anak itu. Mereka tidak menjawab, namun hanya mengangguk. "Mau abang antarkan pulang tidak? Abang jadi kasihan melihat kalian pulang jalan kaki," ucap Acok. "Abang be jalan, nah pakai apa abang antar kami?" "Ayolah ikut naik mobil abang." Acok pun membawa mereka ke tempat di mana dia tadi memarkirkan mobilnya. Sesampainya di sana, Acok membukakan pintu mobil sebelah depan. "Nah, masuklah, Dek." Mereka berdua pun masuk. Kemudian Acok masuk juga ke pintu mobil sebelahnya. "Om berdua itu kawan abang," ucap Acok sambil menunjuk Codet dan Gondrong. "Kamu lama sekali, Cok. Sampai tertidur aku di dalam mobil," gerutu Codet. "Ya maklum, Bang, namanya juga secara halus, jadi perlahan lah ngajak mereka, Bang," ucap Acok. Dua anak tadi hanya diam. Mereka tidak mengerti maksud dari percakapan Acok dan Codet tersebut. Hari pun mulai gelap. "Rumah adik di mana?" tanya Acok kepada dua anak itu. "Kami tinggal di jalan masuk ke lorong itu, nak, Bang," ucap anak itu. "Wah, jauh itu, Dek. Tidurlah dulu, kalau sudah sampai kakek abang bangunkan," ucap Acok yang menipu dua anak itu. Malangnya, mereka berdua pun percaya dan mencoba untuk terlelap karena memang langit sudah gelap. Bukannya membawa ke tempat tujuan, Acok justru membawa mereka ke tempat yang sangat jauh terpencil seperti pedesaan gitu. Namun masih banyak hutan belukar di tepian jalan. Setelah dirasa cukup jauh dari pemukiman, Codet pun menepuk pundak Acok. Udah Cok, stop sini." Sangat gelap. Kiri kanan masih terlihat semak belukar dengan jalanan tanah kuning yang tandus. Codet pun menyuruh Gondrong mengambil peralatan, karung goni dan gunting besar. Kemudian mulut dua anak tadi dengan cepat Gondrong dan Codet menutupnya menggunakan lakban hitam hingga menutup ke hidung. Karena kaget, mereka pun terbangun namun dengan kondisi mulut dilakban, sehingga tidak bisa berteriak. Setelah itu kedua tangan mereka pun diikat juga. Meski coba untuk meronta, namun apa daya, tenaga mereka tidak sanggup melawan tiga orang dewasa. Karena hidung dan mulut mereka tertutup sehingga tidak bisa bernapas, perlahan mereka mulai lemas hingga pingsan. "Cepat, kau angkut budak itu, bawa ke semak," ucap Codet memerintahkan Acok. Acok pun segera keluar dari mobil dan menggotong salah satu anak itu, memasuki semak yang hanya bermodalkan senter yang tidak terlalu terang. Kemudian dua anak tadi dibaringkan berjejer dengan kondisi mulut yang masih dilakban. Dengan mata kepala sendiri, Acok melihat Codet menggunting kepala mereka hingga putus. Tangan Acok terlihat gemetar memegang senter tersebut. Kemudian kepala mereka tadi dimasukkan Gondrong ke dalam karung goni yang telah disediakan. Terlihat darah menetes di karung tersebut. Melihat itu, kini rasa takut mulai menyelimuti Acok. Tubuhnya dari tadi tidak hentinya bergetar. Dosa, apakah ini dosa? Batin Acok yang terus saja meronta. "Weh, jangan bengong, Be. Bantu nak masukkan mayatnya ke karung siko lagi," ucap Codet yang sedikit berteriak. Seketika Acok pun tersadar dari lemunannya. Demi apapun Acok benar-benar terpaksa melakukan ini semua. Setelah semua selesai, mereka pun kembali menggotong mayat dua anak tadi. Namun kali ini kepala mereka telah terpisah. Gondrong dan Acok menggotong tubuhnya, sementara Codet membawa kepala mereka. "Mau kita kuburkan di mana nih, Bang?" "Kubur? Kita lempar baik ke sungai, masukkan batu ke dalam karung itu, biar tak nimbul." Dik. Lagi-lagi batin Acok tersentak mendengarnya. Mobil tepat pukul 2 malam, mobil berhenti di jembatan yang di bawahnya mengalir sungai. Karena kondisi malam itu sangat sepi, mereka dengan mudah membuang mayat itu tanpa sepengetahuan orang lain. Biar suara air ketika mayat itu dilemparkan.
Ternyata lelah juga bekerja seperti ini ya bang, ucap Aco dengan nafas yang masih terengah. Kita baru mendapatkan 2 dan masih ada 2 kepala lagi yang harus dicari. Itu masih mendingan cuma 4 kepala. Dulu waktu pembangunan jembatan yang sekarang kita pijak ini, itu menggunakan 10 kepala, ucap Codet sambil mengetuk besi penghalang jembatan dengan tangannya. 10 kepala, gumam Aco di dalam hati, dan lagi-lagi dia meneguk liurnya. Lama mereka terdiam sambil merasakan angin malam. Lalu mereka pergi setelah dirasa angin malam mulai menusuk ke tulang. Malam itu Aco sama sekali tidak bisa tidur. Hingga ke pagi hari, Codet dan Gondrong tertidur di belakang. Hingga matahari pagi pun mulai datang. Codet pun terbangun. Lah, pagi yuk, kita ke kampung. Di sana ada sekolahan yang jaraknya cukup jauh dari pemukiman, ucap Codet yang masih setengah sadar dalam tidurnya. Tanpa mengatakan apa-apa, Aco langsung memutar mobilnya dan mengarah ke kampung yang dikatakan oleh Codet tadi. Benar saja, ada sebuah perkampungan yang rumahnya tidak begitu banyak. Lalu beberapa kilometer terlihat ada sebuah sekolahan. Berhenti, di sini saja Cok. Anak dari sekolahan itu belum pulang, ucap Codet sambil menyuruh Aco merapikan mobilnya sedikit memasuki semak belukar. Jam masih menunjukkan pukul 8 pagi. Biasanya anak sekolah pulang pada pukul 10 pagi. Mereka pun menunggu di dalam mobil. Codet yang merasa bosan lantas menyuruh Aco mengambil papan catur yang diletakkan di belakang mobil. Aco pun melangkah keluar dan menuju bagian belakang mobil. Benar saja, ada papan catur di sana dan di sebelahnya terletak sebuah peti yang berdarah. Ya, itu adalah tempat di mana kepala 2 anak malam itu disimpan. Aco pun cepat-cepat mengambil papan catur itu, lalu dia kembali ke dalam mobil. Codet dan Gondrong pun bermain catur di kursi belakang mobil itu, dan Aco hanya melihat dari kursi depan. Selalu ada gelak tawa di setiap bidak catur dimakan. Setidaknya itu bisa sedikit merenggangkan otak Aco agar terbiasa dengan pekerjaan ini. Tanpa terasa jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Terlihat beberapa anak sudah mulai pulang berjalan kaki. Beberapa anak ada yang berjalan beriringan, namun tidak jarang ada anak yang berjalan sendirian, tertinggal dengan rombongan temannya. Anak-anak yang seperti itulah yang mereka incar. Kini bukan lagi Aco yang menculik anak itu, namun Codet dan Gondrong lah yang turun tangan. Codet dan Gondrong tidak suka berlama-lama seperti yang dilakukan Aco sebelumnya. Mereka berdua pun mengambil sapu tangan, lalu diusapkannya obat bius di sapu tangan tersebut. Ketika melihat 2 anak sedang berjalan dengan jarak yang lumayan jauh antara 2 anak tersebut, dengan sigap Codet menutup mulut anak itu, dan yang satunya ditangani oleh Gondrong. Apalah daya jika kemampuan seorang anak kecil dibanding dari 2 laki-laki perkasa itu. Mereka pun mengangkat mereka ke mobil dan mobil pun melesat dengan cepat meninggalkan tempat itu. Rokok Bang Aco dimatikan. Terlihat beberapa banyak putung rokok berserakan di lantai. Cerita selanjutnya tidak perlu abang kasih tahu pun, kamu sudah tahu kan seperti apa nasib anak itu, ucap Bang Aco sambil memuntungkan rokoknya. Bang Aco ada benarnya. Dia tahu jika aku tidak kuat mendengarnya, apalagi ketika kepala anak-anak itu dipenggal menggunakan gunting besar yang diceritakan Bang Aco tadi. Lantas bagaimana bisa penculik yang dilakukan oleh kelompok abang pada waktu itu tidak ketahuan pemerintah? Tanyaku yang penasaran. Karena tidak mungkin rasanya kejahatan seperti itu tidak diselidiki. Dengan bijak Bang Aco hanya menjawab, semua dikendalikan dengan uang. Karena uang mulut bisa tertutup, karena uang telinga bisa tuli, karena uang mata bisa buta, ucap Bang Aco yang waktu itu sedikit berteriak. Ya, aku gak terima dong kalau semua dikendalikan dengan uang. Lantas apa gunanya orang sekolah tinggi jika uang yang menjadi penentunya? Sia-sia dong ngasah otak selama ini. Definisinya gak gitu bang. Menurut saya semua itu tidak dikendalikan dengan uang. Semua itu dikendalikan dengan otak. Pintar otak, uang bisa datang. Tapi banyak uang, otak belum tentu pintar. Mohon maaf nih bang, contohnya aja bos proyek abang pada masa itu. Seharusnya dia berpikir menggunakan otak untuk membangun bagaimana caranya jembatan itu bisa kokoh, bukan malah numbalin kepala bang. Itulah alasan kenapa penjajah waktu itu menunjuk kepala dengan maksud agar kita berpikir. Semua teori tentang tumbal kepala itu salah bang.
tegasku yang membuat Bang Acok sedikit terdiam. Lalu Bang Acok tersenyum dan menepuk tangannya. Kamu ada benarnya juga kamu nak. Tapi entah kenapa setiap jembatan yang dikasih tumbal pasti tahan lama. Coba saja kamu lihat jembatan yang dulu kata Bang Codet itu ada 10 tumbal kepala. Udah itu jembatan yang waktu itu ada 4 tumbal kepala dan masih banyak lagi nak. Di pulau kita nih setiap proyek jembatan besar pasti menggunakan tumbal kepala. Sudah lama abang bekerja seperti itu dan entah sekarang apakah masih menggunakan cara itu atau tidak. Abang pun kurang tahu sebab sudah hampir 10 tahun abang meninggalkan pekerjaan itu. Pungkas Bang Acok. Abang ada rasa kasihan gak saat menculik anak-anak itu bang? Tiba-tiba air mata Bang Acok menetes. Ah nangis, ada apa dengan orang ini? Batinku yang melihat kejadian itu. Lalu seketika air mata dengan mata yang berkaca itu diusapnya dengan cepat menggunakan kain baju lengannya. Sampai sekarang loh, abang masih menyesal itu semua. Pengenlah abang itu ketemu dengan orang tua budak-budak itu untuk minta maaf. Tapi mau diapakan lagi loh. Orang-orang tuanya abang gak tahu. Ucap Bang Acok dengan mata yang masih berkaca. Di balik tampangnya yang sadis namun hatinya masih lembut. Itulah yang kunilai dari seorang Bang Acok. Dari cerita Bang Acok itu, aku bisa menyimpulkan kenapa pada masa itu penculikan itu jarang terungkap. Yang pertama minimnya informasi, karena pada masa itu Android belum ada. Tidak seperti sekarang yang bahkan membunuh kucing saja bisa dipenjarakan. Yang kedua, kasus tidak pernah diusut tuntas dikarenakan pelapor tidak mempunyai banyak uang. Benar seperti kata Bang Acok tadi, jika ada uang, semua bisa aman. Itulah alasan kenapa kelompok Bang Acok pada masa itu menculik anak-anak jalanan dan anak-anak kampung yang bisa dikatakan tergolong, mohon maaf, miskin. Tanpa terasa malam itu menemani Bang Acok bercerita, jam pun sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Itulah alasan aku bisa pulang karena mau sahur. Cerita ini ku dapat waktu itu kan lagi bulan puasa. Langsung aja ya, aku pamit. Ya udah kalau gitu bang, saya mau pamit pulang, mau sahur bang. Kasihan orang tua nungguin di rumah. Ucapku sambil berdiri dari kursi kayu panjang itu. Iya Lup, baliklah lagi. Rumah kau di mana? Mau abang antar sekalian ndak? Ucapnya sambil berdiri, juga merogos aku seolah mencari kunci motornya. Ndak usah bang, nyusahin abang pula nanti. Saya bisa sendiri kok bang. Ucapku beralasan. Ya padahal aku takut aja kalau abang itu nganterin. Takut kepalaku juga yang ditebasnya. Oh ya bang, itu berapa yang biaya motorku tadi? Nggak usah dibayar Lup, bawa baik. Lah gratis? Makasih ya bang. Ucapku yang tersenyum kepada beliau. Iya, abang juga makasih udah mau kawani abang malam ini. Ucapnya membalas senyumku tadi. Ya udah, langsung aja aku gas motor menuju rumah. Sampai rumah benar saja, ibuku nungguin depan pintu karena khawatir. Ya hampir setengah jam juga sih. Ibu marah-marah karena telat pulang. Aku cuma jawab ban motorku tadi bocor. Udah, itu langsung diam. Karena tahu sifat ibu kalau dijawab dia makin lama ngomelnya. Itulah seorang ibu. Sedewasa apapun, sebesar apapun kamu, di matanya kau tetaplah anak kecil baginya. Semenjak hari itu aku sering mampir ke tempat Bang Acok. Ya cuma sekedar main catur ataupun servis motor. Kadang suka nggak enak juga servis motor di situ. Selalu saja digratisinnya. Padahal memang itu yang aku suka. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.